Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Rika Humaira. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah manajemen pendidikan yang saya bawakan pada kali ini. Materinya berjudul manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Sebelum sampai kepada pengertian manajemen peserta didik, saya mengartikan dulu satu-satu pengertian manajemen, lalu kepada pengertian peserta didik. Manajemen peserta didik adalah gabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Manajemen tersendiri berasal dari bahasa Inggris, Perancis, dan Italia, yaitu mano, manage atau manage dan managere, yang artinya melatih kuda agar melangkah dan menari seperti yang dikehendaki pelatihnya. Sedangkan manajemen adalah proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Nah, manajemen peserta didik di sini diartikan bahwa anggota masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Menurut saya, kenapa dikatakan pengertian peserta didik seperti itu? Karena ketika orang-orang belajar, tidak selamanya belajar itu terjadi di ruang kelas atau di sekolah. Belajar bisa di mana saja, sehingga ketika terjadi proses pembelajaran di situ, maka orang-orang yang sedang belajar di situ disebut peserta didik. Nah, manajemen peserta didik berarti seluruh rangkaian yang direncanakan sedemikian rupa oleh sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik. Jadi, manajemen peserta didik itu merupakan kerangka atau aturan-aturan yang dilakukan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik gitu. Jadi kayak guru memberikan aturan-aturan seperti di sekolah harus begini begitu dan harus ini itu atau harus seperti apa, itu merupakan manajemen yang diatur oleh sekolah sedemikian rupa untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik seperti itu. Terus kita kembali kepada tujuan manajemen peserta didik. Nah, untuk apa manajemen peserta didik ini diadakan? Sesuatu diadakan pasti ada manfaatnya atau tujuannya. Nah, beberapa ini saya paparkan tujuan manajemen peserta didik. Sebenarnya ada banyak sekali tujuan manajemen peserta didik, cuman pada kesempatan kali ini hanya saya paparkan beberapa saja. Seperti yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Pasti teman-teman pernah di sekolah kayak ada peraturan-peraturan dari sekolah, kayak misalkan ketika ada lomba atau ada kelas meeting yang mengadakan lomba seperti ini seperti itu. Nah, itu juga salah satu rangkaian manajemen dari sekolah yang memberikan pelayanan kepada peserta didik. Contohnya seperti akan ada lomba di tingkat kabupaten atau tingkat apa gitu, kayak lomba IPA atau lomba olahraga atau lomba apapun, guru memberikan kesempatan kepada murid-murid yang memiliki memiliki bakat lebih condong ke mana. Nah, ketika ada lomba-lomba seperti itu, murid-murid yang memiliki kemampuan lebih seperti itu mulai diarahkan oleh guru-guru untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu. Nah, ini bisa meningkatkan pengetahuan atau keterampilan psikomotor peserta didik. Atau diadakan kelas meeting atau seperti peraturan di sekolah harus ada OSIS atau anggota-anggota dari OSIS kayak bidang olahraga, bidang pramuka dan segala macamnya. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Ini sudah saya jelaskan sekalian pada poin pertama ya, di mana
dengan adanya manajemen ini, guru menampung semua bakat dan minat semua siswa biar bisa disalurkan pada waktu yang tepat ketika ada lomba, kelas meeting atau sebagainya. Terus mengalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Pasti di sekolah teman-teman juga ada, setiap tempat atau di kelas itu pasti ada kayak kotak surat saran dan kritik untuk guru atau apapun. Atau ketika selesai mengajar pasti ada beberapa guru, walaupun tidak semua guru, tapi ada beberapa, seperti di sekolah saya waktu itu, beberapa guru yang ketika selesai mengajar dia akan meminta pendapat kepada peserta didik, apakah cara dia mengajar selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak, apakah apa yang dia sampaikan itu dimengerti oleh murid atau tidak, apa yang harus dia lakukan agar murid itu bisa mengerti dengan pelajaran dia, atau bagaimana atau seperti masukan-masukan dari peserta didik yang diterima. Nah, itu salah satu manajemen yang dilakukan oleh guru-guru biar bisa mengalurkan aspirasi atau harapan dan memenuhi kebutuhan peserta. Atau misalkan di sekolah gitu, begitu, katakanlah di sekolah itu tidak semuanya muslim, sekolah umum yang ada berbagai agama di dalamnya, tidak semua muslim. Terus mungkin ada beberapa umat siswa peserta didik yang muslim yang mengatakan boleh dibangun musola di sekolahnya biar bisa sholat duhur atau sholat asar di masjid sekolah ketika jam sudah mulai siang atau sudah sore menunjukkan waktu sholat. Terus ternyata aspirasi tersebut disalurkan oleh guru. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari manajemen peserta didik tersebut untuk mengalurkan kebutuhan peserta didik. Terus yang keempat, peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut. Nah, ketika aspirasi atau harapan kebutuhan siswa dipenuhi oleh guru, itu akan secara tidak langsung akan membuat murid itu bahagia atau senang dan mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih layak, seperti itu. Terus fungsi manajemen peserta didik. Menurut Bahrudin dalam bukunya Manajemen Peserta Didik adalah fungsi manajemen peserta didik ialah mengembangkan diri peserta didik seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan individualitasnya atau segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi peserta didik yang lain. Ini dari fungsi manajemen peserta didik adalah pengembangan peserta didik. Jadi intinya itu adalah ketika teman-teman yang bukan dari pesantren atau dari pesantren misalkan, atau teman-teman yang sekolah umum, pasti ada peraturan yang mengatakan bahwa tidak boleh baju seragam itu dikeluar, harus masuk di dalam rok, harus menggunakan ikat pinggang yang rapi, sampai aturan pemotongan pendek dan panjang rambutnya diatur. Sebenarnya ini berkaitan dengan individualisme seseorang ya, tidak berkaitan kalau mau dikata saya mau rambutnya panjang atau pendek nggak bakalan mengganggu jam pelajaran atau apapun begitu. Cuman peraturan-peraturan kecil semacam ini dilakukan oleh guru, dimanajemenkan oleh guru biar peserta didik itu lebih rapi dan lebih disiplin. Atau ketika ada peserta didik yang terlambat diberi hukuman dan segala macamnya, itu diberlakukan seperti itu biar adanya tumbuhnya kedisiplinan dari setiap peserta didik. Dan ketika kayak misalkan ada hari-hari tertentu yang terjadi di daerah yang tempat sekolah itu, mungkin ada kayak kegiatan memungut sampah di pantai atau apa. Nah, itu kan bisa terjadinya sosialitas antara peserta didik dan rakyat seperti itu, atau rasa sosialitas, solidaritas terhadap teman-teman itu bisa dibangun dengan kayak ya semacam lomba kelas meeting atau apa, seperti lomba sepak bola antar kelas ke kelas seperti itu, atau lomba kebersihan kelas atau kelas yang paling rapi dan indah. Itu kan bisa menimbulkan rasa
solidaritas antar teman itu tinggi, sehingga kita bisa melihat teman-teman satu sama lain saling membantu, saling gotong royong untuk membuat kelas mereka sebagus mungkin agar bisa menang dari lomba dan sebagainya. Terus prinsip-prinsip peserta didik, manajemen peserta didik. Prinsip merupakan sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jadi ketika guru mengajar pun dia mempunyai prinsip-prinsip seperti contoh, prinsip saya ketika saya mengajar tidak boleh ada yang makan atau tidak boleh ada yang minum, atau karena tidak mungkin kalau satu yang makan dan yang lain gak makan, kita sama-sama lapar, kita sama-sama belajar. Mungkin guru punya pokoknya guru itu punya kedisiplinan atau punya suatu pegangan yang dipedomani ketika dia sedang melaksanakan tugas. Terus yang kedua, mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti kayak guru harus mengajar seperti ini harus berlaku pada peraturan, tidak mungkin dia harus lewat dari peraturan seperti itu. Terus yang ketiga, dipandang sebagai bagian keseluruhan kelembagaan. Yang keempat, harus mempersatukan peserta didik yang mempunyai latar belakang yang beragam dan perbedaan untuk kemudian diarahkan agar saling memahami dan saling menghargai. Kalau poin yang ini saya tekankan lagi kepada kayak kita membuat perlombaan antar kelas seperti itu. Jadi kita tahu bahwa setiap orang itu mempunyai rasa egoisme yang tinggi. Setiap orang pasti punya rasa egoisme, entah itu rendah atau entah itu biasa saja. Ketika kita mengadakan suatu lomba yang mengharuskan semua siswa itu untuk aktif, kita akan melihat siswa ini lebih egois, siswa ini lebih senang sendiri, siswa lebih ini sendiri. Tapi ketika kita mengadakan sesuatu yang mengharuskan semua peserta itu bersatu, mungkin mereka akan bisa lebih memanage semua itu, sehingga ayo kita sama-sama buat kita ini itu seperti itu. Ini menurut pendapat saya saja. Jika menurut teman-teman ada yang berbeda atau kritik dan sarannya, mungkin bisa langsung di PC langsung ke saya ya teman-teman. Terus harus mendorong serta memacu kemandirian peserta didik. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mereka. Kayak seperti ketika guru atau peserta didik, contohnya seperti pada saat kita kuliah saja, pasti seorang guru dosen akan menanyakan kepada kita peraturan-peraturan yang harus dilakukan ketika dia sedang mengajar. Boleh makan atau tidak, terus keterlambatan minimal berapa menit, atau apa ya, kayak tugas harus dikumpulkan jam berapa deadline-nya. Nah, itu kan membutuhkan keputusan bersama. Nah, itu seperti itu adanya prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Sekian dari saya. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau seandainya ada teman-teman yang kurang mengerti, kurang paham dengan bahasa saya, atau bahasa saya terlalu muter-muter. Silakan teman-teman langsung tanyakan langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.